An Ummil Mukminina Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ummul Mukminin, ibu orang-orang mukmin, Ummu Abdullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat perkara baru tentang perkara kami ini yang bukan darinya, maka perkara itu ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan, barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada dalam perintah kami, amal itu ditolak. Hadis ini menolak secara jelas bid'ah-bid'ah dan perbuatan baru yang tidak ada sebelumnya. Sebagian keutamaan Aisyah radhiyallahu anha sebelum memulai menerangkan hadis ini, kami akan bercerita tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha agar kita mendapatkan berkah. Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang sangat membenarkan atau siddiqoh, putri seorang laki-laki yang sangat membenarkan, yaitu siddiq, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia adalah Ummul Mukminin, ibu orang-orang mukmin yang dihormati dan diagungkan. Bukan hanya dalam waktu perjalanan, berduaan, memandang, dan perkara-perkara yang menyerupainya, begitu juga dengan istri-istri Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha disebut juga dengan Ummu Abdullah. Nabi Muhammad SAW lah yang menyebutnya demikian. Ketika Aisyah meminta suatu penyebutan atau landian kepada Nabi Muhammad SAW, disebut Ummu Abdullah karena Aisyah mengangkat anak laki-laki saudara perempuannya Asma yang bernama Abdullah ibnu Zubair. Menurut pendapat yang sahih, dia tidak melahirkan seorang anak pun. Namun ada pula yang mengatakan bahwa dia melahirkan, tetapi bayinya telah mati. Akan tetapi pendapat ini tidak ditetapkan. Dia adalah istri Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah. Diriwayatkan ketika Nabi Muhammad SAW melamar Aisyah dari Abu Bakar, Abu Bakar berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dia masih kecil dan tidak patut bagimu, tetapi aku akan mengutus dia kepadamu apabila keadaan dia sudah patut bagimu. Ini merupakan kebahagiaan yang sempurna." Rasulullah SAW bersabda bahwa Jibril telah datang kepada beliau membawa gambarnya di atas sebuah daun dari surga, dan Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengawinkanmu dengan perempuan ini, yaitu Aisyah." Kemudian Abu Bakar pergi ke rumahnya, memenuhi sebuah piring dengan kurma dan menutupinya, lalu berkata, "Wahai Aisyah, bawalah ini kepada Rasulullah SAW.
dan katakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, inilah yang telah dibicarakan olehmu kepada ayahku. Jika keadaannya baik, maka diberkati atau bahagialah." Pada waktu itu umur Aisyah 6 tahun. Perawi merawayatkan bahwa Aisyah berjalan membawa piring dan dia menduga bahwa yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah kurma. Aisyah lalu masuk ke rumah Rasulullah SAW dan menyampaikan kepada beliau SAW apa-apa yang telah dipesankan ayahnya. Rasulullah SAW berkata, "Aku menerima, wahai Aisyah." Lalu beliau SAW menarik sudut baju Aisyah. Aisyah melihat kepada beliau SAW dengan marah dan kembali pada Abu Bakar, seraya menceritakan yang telah terjadi. Abu Bakar berkata, "Wahai anak perempuanku, janganlah kamu berprasangka buruk kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah telah mengawinkanmu dengannya dari atas langit yang 7. Dan aku pun telah mengawinkanmu dengan beliau SAW di bumi ini." Aisyah berkata, "Tiada sesuatu yang sangat mengembirakan bagiku daripada perkataan Abu Bakar, yakni aku telah mengawinkanmu dengan Rasulullah SAW." Dikatakan bahwa sesungguhnya awal kecintaan dalam Islam adalah kecintaan Nabi besar Muhammad SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dialah yang paling dicintai Rasulullah SAW. Keutamaan Aisyah itu banyak. Di antaranya yang diterangkan oleh hadis ini, sesungguhnya wahyu tidak turun kepada Nabi SAW ketika beliau SAW sedang berada di tempat tidur istrinya, kecuali di tempat tidur Aisyah. Juga sesungguhnya Jibril alaihissalam menyampaikan salam dari Allah kepada Aisyah, tidak kepada istri-istri beliau yang lainnya. Dia adalah istri Nabi SAW yang paling utama. Dia telah meriwayatkan dari Nabi SAW 1210 hadis.